Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah wabah corona di mana kita nggak bisa mendatangi masjid, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan di rumah. Kita tidak kehilangan kesempatan untuk beribadah. Kita tidak punya kesempatan untuk beriktikaf di masjid dan melakukan salat berjamaah di masjid. Tapi ada banyak ibadah yang bisa kita lakukan di rumah. Antara lain yang pertama adalah solat sunnah di rumah. Kita perbanyak solat sunnah di rumah di samping solat-solat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah bersabda, "As-salatu nurun, faman arada an yunawwir baitahu falyaf'al." Salat adalah cahaya. Barang siapa yang ingin memberikan cahaya bagi rumahnya, maka lakukanlah di rumah. Hadis ini adalah terkait dengan salat sunnah. Salat sunnah, mayoritas ulama mengatakan bahwa salat sunnah sebaiknya adalah di rumah. Karena Rasulullah sendiri adalah lebih banyak melaksanakan salat sunnah di rumah dibandingkan di masjid. Bahkan qabliyah dan ba'diyahnya Rasulullah itu dilakukan di rumah. Maka di saat kita dalam kondisi saat ini kita tidak bisa mendatangi masjid, maka perbanyaklah salat sunnah di rumah di samping salat-salat wajib. Kita perbanyak salat sunnah karena kita memiliki waktu yang banyak. Tidak seperti halnya di saat kita sibuk, kita mungkin sering melalaikan salat sunnah. Sekarang kita perbanyak salat sunnah. Ada banyak salat sunnah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah salat tahajud atau qiyamul lail, salat witir, salat duha, qabliyah dan ba'diyah, dan salat-salat yang lainnya jika kita ingin lakukan, seperti salat sunnah taubat, salat sunnah hajat, bisa kita lakukan. Kita perbanyak salat sunnah di rumah supaya rumah kita memiliki cahaya. Karena salat memberikan cahaya bagi rumah kita. Bila perlu, semua ruangan kita laksanakan salat di situ supaya penuh dengan cahaya dan menyebar di seantero rumah kita. Jangan biarkan ada ruangan yang enggak pernah kita salati, supaya ruangan tersebut tetap selalu dalam keadaan bercahaya. Yang kedua, ibadah yang bisa kita lakukan di rumah tentunya puasa sunnah, selain daripada puasa Ramadan yang wajib. Puasa sunnah itu justru punya kesempatan yang banyak kita melaksanakannya. Puasa adalah satu-satunya ibadah yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ibadah yang lain. Beda dengan ibadah yang lain, mungkin kita bisa riak. Salat, semua orang melihat kita salat. Berzakat, orang tahu kita mengeluarkan zakat. Haji, semua orang melepas kita di bandara. Tapi kalau puasa adalah ibadah sunnah atau bahkan ibadah yang wajib. Puasa yang wajib pun tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berbuka puasa dengan teman-teman, dengan keluarga, tapi mungkin di antara mereka yang ikut buka bersama dengan kita mungkin tidak puasa, karena puasa cuma Allah yang tahu. Makanya Allah di dalam hadis kursi berfirman, "As-saumu li wa ana ajzi bih." Puasa hanya untuk aku dan aku yang membalasnya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa tahu secara pasti seorang itu berpuasa ataupun tidak. Beda dengan salat, terlihat rukuk dan sujudnya. Beda dengan zakat, terlihat di saat dia memberikan uangnya kepada orang yang berhak. Beda dengan haji, bisa kita melihat orang berangkat ke Mekah, dia tawaf, dia sa'i, terlihat
tapi kalau puasa tidak terlihat sama sekali. Bisa jadi ada yang sahur bersama kita, ternyata dia tidak berpuasa. Yang ketiga, ibadah yang bisa dilakukan di rumah adalah kita perbanyak zikir. Zikir ringan di lidah. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lidah tapi berat di timbangan di hari kiamat nanti, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini bisa kita lakukan dimanapun, terutama di rumah. Di saat kita lepas dari segala aktivitas dunia saat ini, alangkah baiknya kalau kita perbanyak dengan berzikir. Terutama kaum ibu, di saat mereka masak, mereka manfaatkan untuk berzikir. Kenapa? Karena zikir di saat dia masak itu bisa membekas di makanan. Makanya di saat kita makan disunnahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, agar bacaan Bismillahnya itu memberikan berkah pada makanan. Di saat kita minum, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim tersebut akan memberikan berkah pada minuman yang kita minum. Maka hendaknya kita perbanyak zikir, dan zikir kita itu membekas di sekitar kita. Makanya kita dianjurkan perbanyak berzikir, karena itu ibadah yang paling ringan dan berat timbangannya di hari kiamat nanti. Nabi dalam sebuah hadis pernah bersabda, Subhanallah tamla'ul mizan. Subhanallah memenuhi timbangan di hari kiamat nanti. Mungkin disepelekan oleh sebagian orang karena mudah untuk diucapkan tapi timbangannya berat. Kenapa timbangan zikir itu berat? Karena di dalam zikir ada makna tauhid. Di saat kita mengucapkan subhanallah, itu kita menafikan dari Allah ya semua kekurangan. Subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan. Apa yang diciptakan Allah adalah sempurna. Apa yang terjadi semua dengan kehendak Allah, dan Allah maha sempurna di dalam menciptakan sesuatu. Subhanallah, Allah maha suci dari segala kekurangan. Di saat kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita sudah menetapkan bagi Allah segala sifat-sifat yang terpuji. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat ada yang memuji kita, kita mengatakan alhamdulillah. Sebenarnya bukan maksud dari alhamdulillah tersebut, alhamdulillah saya memiliki kelebihan, tapi yang dimaksud adalah saya tidak berhak untuk dipuji. Yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perbanyak zikir di rumah, itu sangat besar sekali pahalanya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah. Zikir memberikan ketenangan di dalam jiwa. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir maka hati menjadi tenang. Perbanyak dengan zikir di saat kita berada di rumah. Yang keempat, yang ibadah yang bisa kita lakukan di rumah tentunya adalah kita perbanyak membaca Quran. Quran kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan penuh dengan mukjizat serta memiliki nilai ibadah di saat kita membacanya. Satu-satunya bacaan yang memiliki nilai ibadah hanya Al-Quran. Nilainya bukan sedikit, tapi setiap hurufnya Allah catat satu kebaikan. Bukannya alif lam mim satu huruf, kata Nabi, walakinna alifan harfun, walaman harfun, wa miman harfun. Jadi bukannya alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kita perbanyak membaca Quran. Kita membaca Al-Fatihah saja itu sudah bernilai ratusan huruf dikalikan 10 kebaikan. Bagaimana dengan kita membaca yang lebih banyak daripada itu? Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Bagi mereka yang sering membaca Yasin, Yasin adalah Quran. Boleh dibaca sebanyak mungkin. Mereka yang membaca di malam nisfu Sya'ban,
3 kali membaca Yasin tidak salah sama sekali. Namun tidak boleh meyakini ada anjuran khusus dari Rasulullah untuk membaca 3 kali Yasin. Tapi kita membaca Yasin karena itu yang mudah dibaca, maka boleh-boleh saja. Itu bagian daripada ibadah. Karena perintahnya di dalam Al-Quran membaca yang mudah dibaca. Faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah dari Al-Quran yang mudah dibaca. Kita boleh membaca ayat dan surat apapun. Kita boleh mengagungkan ayat dan surat apapun selama tidak meyakini ada keutamaan khusus yang disebutkan oleh Rasulullah, kecuali jika ada hadisnya yang kuat untuk itu. Kalau kita tidak meyakini ada hadisnya, kita meyakini kemuliaannya hanya dari sisi maknanya, dari sisi kemudahan membacanya, dari segi isinya. Karena kalau ayat-ayat yang menyebutkan sifat Allah tentu lebih utama dibandingkan ayat-ayat yang lain. Jadi kita perbanyak membaca Al-Quran, surat apapun, ayat apapun, apalagi kalau kita sempat untuk mengkhatamkan Quran. Yang kelima, ibadah yang bisa kita lakukan di rumah adalah menyenangkan keluarga. Menyenangkan keluarga juga bernilai sedekah. Nabi dalam hadis pernah bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, melayani kebutuhan seksual pasangan itu adalah sedekah. Itu sedekah. Sahabat sempat bertanya, ya Rasulullah, ayaqdi ahaduna syahwatahu wa yu'jaru fi. Seorang di antara kami menampiaskan nafsunya tapi dia dapat pahala. Kata Rasulullah, bagaimana jika dia lampiaskan ke jalan yang haram maka dia berdosa. Maka jika dia lampiaskan nafsunya di jalan yang halal maka dia mendapatkan pahala. Itu adalah ibadah yang paling sangat mudah kita mendapatkan pahalanya, yaitu sedekah. Jika jima saja yang memiliki hubungan dengan nafsu mendapatkan pahala, apalagi kita melayani hal-hal yang lainnya. Nabi dalam hadis pernah mengatakan, kata Rasulullah, sampai suapan yang kau suapkan kepada istrimu itu adalah bernilai sedekah. Bernilai sedekah hanya menyuapkan, apalagi kalau kita menyediakan makanannya, bukan hanya sekedar menyuapkan, tapi kita menyiapkan makanannya, kita memberikan makanannya dengan makanan yang menyenangkan pasangan hidup kita, maka itu bernilai sedekah. Jadi ada banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Kita manfaatkan waktu yang dalam kondisi yang sangat menyulitkan kita untuk bisa keluar rumah. Kita tidak bisa beribadah di masjid, kita tidak bisa beribadah di luar. Kita maksimalkan kesempatan beribadah di rumah, antara lain perbanyak salat sunnah di samping salat yang wajib. Kita perbanyak puasa sunnah, terutama di bulan Sya'ban seperti sekarang ini, di samping puasa wajib. Kalau sudah tiba di bulan Ramadan nanti, itu semua puasa bisa kita lakukan di rumah. Yang ketiga, kita perbanyak zikir. Yang keempat, jangan lupa kita selalu membaca Quran karena pahala membacanya sangat besar, per huruf 10 kebaikan. Yang kelima adalah kita menyenangkan keluarga dengan ikhlas, maka insya Allah semuanya bernilai ibadah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.